Selamat pagi Ibu dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Moy Gandut, saya biasa dipanggil Susan. Lalu NPN saya 21101020. Baik, pada hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah. Khotbah di sini saya ambil dari kitab suci bab Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33. Lalu tema yang akan saya bawakan dalam khotbah ini tentang membangun rumah tangga yang berdasarkan kasih Kristus dalam perspektif penghapusan KDRT. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah bacaan yang begitu indah sekaligus menantang, yakni dalam Efesus bab 5 ayat 21 sampai 33. Dalam perikop ini, Rasul Paulus melukiskan bagaimana gambaran yang sangat indah tentang hubungan suami istri. Ia menggambarkan bagaimana hubungan ini sebagai sebuah misteri yang agung, sebuah cerminan dan hubungan Kristus dengan gerejanya. Lalu, di dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu bagaimana kasih Kristus sebagai fondasi. Paulus telah mengajarkan bahwa dalam pernikahan suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya untuknya. Lalu kasih inilah yang menjadi fondasi sebuah pernikahan yang sehat dan bahagia. Kasih yang tulus, rela berkorban, dan menghormati martabat pasangan. Lalu hal berikut yang perlu kita ketahui, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yakni kekerasan dalam rumah tangga. Sebuah pelanggaran terhadap kasih. Jadi kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah pelanggaran terhadap kasih. Namun kita hidup dalam realitas di mana kekerasan dalam rumah tangga atau seringkali disebut KDRT masih menjadi masalah serius. Tindakan kekerasan baik fisik, psikologis maupun dalam bentuk seksual, yaitu jelas bertentangan dengan ajaran kasih yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Lalu pengertian KDRT yaitu sebuah pengingkaran terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang sangat berharga. Lalu saudara-saudari, hal berikutnya yaitu hal yang ketiga yang perlu kita ketahui, yakni bagaimana kaitannya dengan undang-undang KDRT. Adanya penghapusan KDRT merupakan sebuah langkah maju dalam upaya untuk melindungi korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semuanya. Undang-undang ini menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak hidup bebas dari kekerasan dan terlepas dari status sosial ataupun gendernya. Sebagai orang yang percaya, kita mendukung upaya hukum ini sebagai bentuk nyata dari kasih kita terhadap sesama. Lalu hal keempat, yakni bagaimana tugas kita sebagai orang yang percaya. Yaitu sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Kita harus menjadi teladan yang baik dan dalam menerapkan nilai-nilai kasih, saling menghormati, dan kesetaraan dalam keluarga kita. Kita juga perlu terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di lingkungan kita. Jadi di sini kita sebagai orang yang percaya dan harus bisa menjadi orang yang mencegah hal-hal KDRT terjadi di kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama mendidik diri sendiri dan orang lain. Baik, sebagai
Dalam hal ini, sebelum kita melakukan atau kita bertindak untuk mencegah terjadinya kekerasan, didik terlebih dahulu diri sendiri, yang dimana mulai dari diri sendiri kita juga bisa mendidik orang lain supaya tidak terjadinya kasus KDRT selanjutnya. Lalu hal kedua yaitu memberi dukungan. Yang kedua tadi yaitu memberi dukungan. Sebagai seorang yang sudah mendapat ilmu pendidikan atau sudah sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita di sini dapat menjadi seseorang untuk mendorong orang lain atau memberi dukungan supaya setiap korban ataupun pelaku tidak melakukan hal-hal tersebut, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu yang ketiga itu berpartisipasi dalam program pencegahan. Di sini misalnya saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika dalam daerahmu ataupun di sekolah ataupun di mana di kampusmu jika ada sebuah seminar tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kita harus bisa ikut terlibat aktif dalam hal tersebut, karena ini menjadi pembelajaran atau bekal bagi diri kita. Lalu yang keempat, jangan lupa yaitu berdoa. Berdoa adalah salah satu hal untuk kita kembali kepada Tuhan supaya mencari solusi, apakah solusi agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita jadikan rumah tangga sebagai refleksi dari kasih Kristus. Mari kita lawan segala bentuk kekerasan dan membangun relasi yang sehat dan penuh kasih dengan pasangan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya mewujudkan impian Allah untuk keluarga kita, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga, amin. Terima kasih.